Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat datang di acara pentabisan Pendeta Teni Kosdia sebagai Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia Anugerah Semarang. Selamat datang buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya, khususnya dari BPD Jawa Tengah dan DIY, Bapak Pendeta Gideon Rusli, juga Ketua Perwil beserta pengurus yang lain, Perwil Semarang, dan semua yang sudah diundang. Saya tidak dapat menyebut nama satu persatu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mulaikan acara ini. Kita akan serahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa, biarlah Tuhan memberkati dan memimpin untuk rangkaian acara pada sore ini. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Dengan hormat saya meminta Bapak Pendeta Petrus Gunawan bisa doa untuk pembukaan. Mari Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita akan mengawali hari ini saat yang indah di mana kita akan melakukan pelantikan pentabisan Gembala Sidang di tempat ini dan kita bawa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan pada saat ini ada di tempat ini karena kami rindukan Tuhan memimpin dari awal hingga akhir. Pentabisan Ibu Teni bagi pengembalaan di tempat ini. Urapan-Mu ya Tuhan kami perlukan. Kami butuh Tuhan. Dalam situasi dan keadaan semacam ini tidak mudah untuk memimpin sebuah gereja. Karena itu kami perlu Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa pertolongan kami datang daripada pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kami sekalian berkat, kasih dan anugerah-Mu yang ajaib, yaitu saat kami memuji, memuliakan, membesarkan Engkau. Ketika kami dengar-dengaran akan firman-Mu yang memberikan pembekalan akan pelayanan di tempat ini. Biarlah berkat Allah Bapa dan Putra Roh Kudus turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Petrus Gunawan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan nyanyikan sebuah lagu pujian Besar Anugerah-Mu. Karena kita terlalu yakin dan percaya kita boleh ada sebagaimana ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kalau kita bisa melayani Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, kita datang kepada Dia. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Amin. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Oh, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Oh, besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, amin, haleluya.
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau layakkan kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Bagiku, oh besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, amin, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, oh besar anugerah. Mari kita katakan bersama-sama, besar anugerah-Mu Tuhan. Amin. Besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Makin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu Tuhan. Oh, melimpah kasih-Mu, amin, amin Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, semakin hari semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkaulah yang layak terima segala pujian kami. Engkau Allah kami yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkaulah yang layak dipuji, layak Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan, karena besar anugerah-Nya
dalam hidup kita. Kita boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh melayani Dia, semua karena anugerah Tuhan. Oh, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur. Tidak ada yang sama sepertimu Tuhan. Besar kasih setiamu, besar anugerahmu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau yang percayakan kami untuk melayanimu Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Engkaulah yang layak dipuji disembah, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kehadiran-Mu yang kami rindukan Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami kemampuan Tuhan, untuk terus melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami merindukan kehadiran-Mu, lawatan-Mu, berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Sekali lagi memang oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama pada sore ini di tempat ini dalam rangka pelantikan pentabisan Ibu Pendeta Teni Kosdia Lomboan sebagai Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia Anugerah Semarang. Puji Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melayani itu sesuatu yang terindah dan termanis dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mengucap syukur. Mari kita akan nyanyikan lagu pujian. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku undur sebelum berakhir hidupku. Karena aku tahu apa arti hidupku. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku undur sebelum berakhir hidupku. Karena ku tahu apa arti hidupku. Dalamku telah ku lepaskan, termanis dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidup. Mari kita akan bersama-sama, ku melayani Yesus, ku melayani Yesus. Itu lebih indah dari semua. Oh, ku melayani Yesus. Itu lebih manis dari semua. Sekali lagi saudara, mari kita katakan bersama-sama. Tiada lebih indah, tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walau
aku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidup. Mari sama-sama kita katakan, ku melayani Yesus. Oh haleluya, itu lebih indah. Terima kasih Tuhan. Oh, ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Mari semua kita akan bangkit berdiri, katakan, ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Oh, ku melayani Yesus, itu lebih manis dari. Sekali lagi, ku melayani Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus akan melayani Engkau Tuhan, karena itu yang lebih indah, karena itu yang lebih manis Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Oh Tuhan, oh, ku melayani Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita mau katakan, Tuhan, aku mau melayani Engkau karena itu lebih indah dari semua Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Sekali dengan lembut kita katakan, ku melayani-Mu. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Amin Tuhan. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Katakan, ku melayani-Mu Yesus, melayani Yesus. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Gideon Gusli. Haleluya. Amin. Melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Kami bersyukur kami mendapatkan anugerah untuk melayani Tuhan di hidup kami. Kami tahu siapa kami, bukan kuat dan gagah kami, tetapi adalah kasih karunia-Mu ketika Engkau memilih dan mengizinkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang melayani lebih lagi di dalam rumah-Mu. Dan kami bersyukur bahwa ketika Engkau memilih kami, Engkau tidak melepaskan kami, Engkau melengkapi kami, Engkau menguatkan kami, dan Engkau memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kami melayani Engkau lebih jauh. Karena itu kami siapkan hidup kami bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kami, dan kami dapat mengandalkan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa bersama-sama, kita berkata amin. Tuhan berkati dan silahkan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore semua, shalom ya. Damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidup kita, sehingga hari ini kita kuat sehat ada di dalam hadirat Tuhan untuk bersama-sama mengantarkan sebentar Ibu Pendeta Teni Lombuan, Ibu Teni Kostiah Lombuan untuk ditetapkan menjadi gembala jemaat di tempat ini. Dan kita akan merenungkan sebagian atau bagian kecil dari firman Tuhan untuk mendasari. Saya mendoakan untuk pertemuan hari ini, dan satu iman saja yang Tuhan taruh ya, bahwa kalau Ibu Teni diizinkan Tuhan ada dalam
kesempatan pelayanan di titik ini, saudara sekalian, kita belajar bahwa semua pemimpin itu datang daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Kita bisa mempromosikan diri kita, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kita jadi pemimpin juga tidak bisa. Saudara sekalian, apalagi dalam pelayanan rohani, sehingga kalau Tuhan izinkan hamba Tuhan ada di pelayanan ini, maka pesan Tuhan secara profetis adalah seperti yang Yosua diberi pesan sama Tuhan ya. 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu rahasianya. Nah, sesuatu yang lain Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan sore ini. Satu perenungan firman Tuhan tentang hidup yang dapat dipertanggungjawabkan atau accountable life ya. Satu bagian dari 1 Samuel 12, kalau mungkin media sudah mendapatkannya ya, boleh ditampilkan next ya. Accountable life ya, 1 Samuel pasal 12, semua ayat-ayat sudah saya siapkan di sana, jadi nanti media tinggal maju bersama dengan saya. Nah, saudara sekalian, 1 Samuel pasal 12, next khususnya ayat 1 sampai 5 itu adalah sebuah pidato akhir dari Samuel sebelum dia menyelesaikan pelayanannya di Israel pada masa itu. Jadi ini Samuel last speech, menuliskannya dalam bahasa Inggris. Saudara sekalian, maksudnya adalah pidato terakhirnya sebelum dia mundur dan kemudian Raja Saul menggantikan dia dalam pelayanannya. Samuel pamit diri sebagai seorang pemimpin, saudara sekalian ya. Dan saudara-saudara sekalian, Samuel mengucapkan kata-kata ini di hari-hari di mana dia berpamitan ya. Dalam beberapa ayat 1 sampai 5 kita akan baca next. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Next. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Ya, ayat 3. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ayat 4. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia Tuhan menjadi saksi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita belajar konteks ayat ini adalah Samuel, Nabi Samuel sebagai pemimpin berpamitan kepada orang Israel. Nah, ketika dia berpamitan kepada orang Israel, gampangnya adalah dia tidak mau meninggalkan ganjalan apapun ya ketika dia mengakhiri pelayanannya. Oleh sebab itu, dia mempertanggungjawabkan hidup dan pelayanannya di hadapan semua orang Israel, saudara sekalian. Inilah di sini Samuel itu akuntabel ya. Samuel itu dapat dimintai pertanggungjawaban dan inilah makna next, accountability. Accountability artinya adalah sebuah situasi atau keadaan di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dan hari itu saudara sekalian, Samuel ya berdiri di hadapan seluruh orang Israel dan berusaha mempertanggungjawabkan pelayanannya. Dan kita tahu menurut catatan Alkitab saudara sekalian, Samuel next ya telah mengakhiri hidup dan kepemimpinannya dengan baik. Dia dicatat oleh Alkitab sebagai salah seorang yang finishing well, menyelesaikan kehidupannya dengan baik. Tentu dia bukan manusia sempurna, tapi dalam hidupnya dan dia sebagai pemimpin, dia telah menyelesaikan pelayanannya dengan baik. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana kita sebagai pemimpin bisa hidup seperti Samuel, saudara sekalian ya. Bahwa kita nanti melayani sebagai pemimpin. Dan satu kali kita pasti akan mengakhiri semua kepemimpinan kita, pasti ya. Dalam kesempatan ini
saya ucapkan sekali lagi turut sepenanggungan ya Tante dan Alfred dan jemaat tentang pulangnya Om Tommy ke rumah Tuhan ya. Itu tentu mengejutkan kita semua ya. Bagi saya sendiri, saya merasa menemukan sosok pengganti Papa dan Mama dari Om Tommy dan juga Tante Teni, saudara sekalian ya. Saya sendiri sudah ditinggal Papa saya 20 tahun lalu dan Mama saya sudah sekitar 16 tahun yang lalu, dan sejak itu saya bergaul, mungkin tidak terlalu sering tapi saya cukup sering, setahun ada 2-3 kali ke Jakarta dengan Om Tommy, dan di situ saya merasakan bagaimana dia membimbing saya sebagai ketua yang jauh lebih muda dari beliau, tapi beliau mengasihi saya, yang memperlakukan saya dengan baik. Tentu kita sangat kehilangan saudara sekalian, dan kita bersyukur Pak Tommy bisa menyelesaikan pelayanannya dengan baik di hadapan kita dan Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara sekalian. Nah, kita nanti akan melayani juga. Kita akan memimpin ya, kita memimpin di gereja, di rumah tangga, kita memimpin di kantor, di pabrik. Dan saudara sekalian, seharusnya kita menjadi pemimpin yang akuntabel, ya, bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepada kita. Dan ini menjadi pergumulan kita semua, saudara-saudara sekalian. Karena itu, bagaimana caranya kita bisa, saudara sekalian, next ya, become accountable. Bagaimana kita bisa menjadi satu pribadi yang nanti mempertanggungjawabkan semua pelayanan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, saudara sekalian. Ada 3 prinsip sederhana dari Alkitab yang akan mendasari perenungan kita lebih jauh sore ini. Yang pertama, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang akuntabel kalau kita hidup dengan murni hati, pure heart, hati yang murni. Kalau kita punya ya saudara sekalian hati yang murni ya. Dengan sederhana ayat 3 tadi next dikatakan ya, Samuel berkata, "Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah yang telah kuterima sogok? Sehingga aku harus tutup mata. Aku akan mengembalikannya kepadamu." Saudara sekalian, di dalam next ayat 3 ada kalimat-kalimat ya, di mana Samuel berkata kepada jemaat ya, "Lembu siapa yang telah kuambil? Siapa yang pernah kuperas? Ya, dari siapa aku pernah terima sogok?" Ya, saudara sekalian, dan ternyata itu tidak pernah dilakukan oleh Samuel sama sekali. Kenapa saudara sekalian? Sebab Samuel itu hidup dengan hati yang murni, hati yang tulus. Jadi pemimpin dia tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi dia memikirkan kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama. Inilah artinya pure heart atau murni hati. Murni hati artinya tulus, motivasinya mengabdi Tuhan, motivasinya mengabdi sesama. Dan tentu ketika dia hidup dengan hati nurani, hati yang murni saudara, maka akan terbangun integritas di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak cari, saudara sekalian, sesuatu yang lain kecuali menyenangkan hati Tuhan. Di sekitar saya itu ada orang-orang yang ya saya mengenalinya ya integritasnya cukup kuat. Ya, saya sendiri juga tentu belajar, ya, saudara sekalian ya. Tapi saya pengen cerita rekan saya, ya Anda mungkin tahu rekan sekretaris saya Pak Andreas C.C. Sunarko. Dia itu sudah 2 kali mau jadi pegawai negeri, saudara sekalian ya. Dulu dia hampir jadi anggota DPR di Salatiga, dan memang dia punya kans dan kesempatan untuk itu, tapi kemudian keluarganya melarang dia. Tapi saya ingat bagaimana dia kemudian maju mau jadi pegawai negeri. Terus terang dia dimintai 50 juta rupiah, saudara-saudara sekalian. Dan dia berkata, kalau saya jadi pegawai negeri, saya bayar 50 juta, lebih baik saya tidak usah jadi pegawai negeri. Dan sejak itu dia memutuskan jadi hamba Tuhan. Ya, saya bergaul dengan dia cukup banyak dan mengambil keputusan-keputusan cukup banyak di gereja lokal kami ya, dan kami belajar terus menggambarkan tentang integritas ya. Saudara, saya belajar orang-orang yang bisa hidup dalam integritas, dalam kehidupan yang akuntabel, karena dia murni hati, dia tidak cari sesuatu yang lain ya. Bahasanya adalah dia tidak ada ya, dia apa adanya, bukan ada apanya begitu ya. Jadi cari sesuatu enggak. Dia memang hidup tulus, murni, sehingga disitulah mereka bisa
saudara sekalian akuntabel, mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Inilah yang sebetulnya juga rahasia keberhasilan hidup Paulus next ya. Paulus, Kisah Rasul 24:16 berkata, sebab itu aku Paulus senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara-saudara sekalian, Paulus ini adalah rahasia pelayanan, berhasilnya dia dalam pelayanan. Next ya, hati nuraninya murni, saudara sekalian. Next ya, dan kemurnian itu next menjaga akuntabilitas dalam hidup Paulus dan juga akan menjaga kemurnian hati di dalam menjaga akuntabilitas dalam hidup Anda dan hidup saya, saudara-saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini hal pertama yang perlu kita terus kembangkan sebagai pemimpin. Ya, yang nanti di akhir hidup bisa mempertanggungjawabkan pelayanan kita, disebut finishing well, yaitu ketika kita hidup pertama-tama murni hati di hadapan Tuhan. Saya rasa kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan ini dan terus menerapkannya di hidup kita, saudara-saudara sekalian. Banyak orang kadang-kadang mengawali pelayanannya dengan murni hati. Tapi ketika waktu berjalan masih murni hati apa enggak, itu menjadi sebuah pergumulan yang perlu terus diperjuangkan dalam hidup Anda dan saya. Dan kiranya sore hari ini Tuhan menolong kita terus hidup di dalam kemurnian hati, sehingga itu menjaga akuntabilitas atau kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, saudara sekalian, akuntabilitas terjadi ketika kita punya sikap hidup kedua sebagai pemimpin, yaitu openness, yaitu keterbukaan. Ya, 1 Samuel 12 next ayat 3 tadi, ya, bahasa Inggrisnya Samuel berkata demikian di hadapan orang banyak, behold, here I am. Ya, jadi kalau tadi bahasa Indonesia berkata di sini aku berdiri. Jadi Samuel itu, saudara sekalian, hari itu di hadapan umat Tuhan, dia bilang, nih loh, saya berdiri di sini, ya. Lalu dia bilang, siapa yang pernah ku ambil lembunya, siapa yang pernah ku peras, ya, dia membuka dirinya, dia open, saudara sekalian, dia open. Dan saudara sekalian, dengan keterbukaannya itu, dia, saudara sekalian, siap untuk dijudge, artinya siap untuk dihakimi, siap untuk dipertimbangkan, tapi dia juga siap untuk memberikan jawaban kepada orang-orang Israel hari itu. Dan saudara sekalian, satu prinsipnya, keterbukaan Samuel hari itu membuat dia menjadi pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan kehidupan dan pelayanannya. Saudara sekalian, satu prinsip sederhana, next, openness make us next accountable, ya. Keterbukaan itu membuat kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita, saudara sekalian. Keterbukaan dalam hal apa sajakah? Saya belajar next. Keterbukaan ini contoh-contohnya keuangan yang dikelola oleh kita. Keterbukaan masalah hubungan-hubungan yang kita punya di hidup kita. Atau keterbukaan tentang apa dasar kita ngambil keputusan. Itu betul-betul keputusan yang dari Tuhan atau cuma karena like and dislike. Kan ada tahu sesuatu ngambil keputusan karena suka atau tidak suka. 20 tahun lalu ketika saya dalam posisi seperti tante, menggantikan almarhum bapak saya jadi pendeta gembala, hari itu ada beberapa keputusan berat yang harus saya buat. Termasuk salah satunya adalah, ini sharing sendiri ya, adalah ada seorang pendeta muda, wanita di tengah kami yang harus saya off pelayanannya. Saya berhentikan sementara, skorsing pelayanannya. Ini orang bagus banget, ini orang berpotensi banget. Jadi saudara-saudara sekalian, tapi dia bikin sebuah kesalahan. Ya, dia bikin sebuah kesalahan. Bahasanya begini, dia menikah sebagai istri kedua dari seseorang laki-laki. Kan parah, kalau di GBI kan nggak boleh, betul nggak? Dia bagus, tapi dia bikin kesalahan. Dan itu terjadi waktu ayah saya meninggal, lalu saya jadi pendeta gembala mungkin 6 bulan 1 tahun. Dia menikah dengan laki-laki ini di luar pulau, saudara, dan pulang nanti dia bilang sama saya sudah menikah. Siapa laki-laki itu? Dan ketika kita tahu dia adalah seorang laki-laki yang sudah punya istri, memang belum bercerai resmi, tapi dia menikah. Salah.
Jadi dengan berat hati saya bilang, kamu off pelayanan 6 bulan. Nah ketika saya off-kan itu, semua orang mulai kasak kusuk. Nanti biasa itu tante kalau kepemimpinan, kalau digosipin jangan kaget ya tante ya. Tante Teni enggak kayak Om Tommy. Om Tommy itu begini, Tante Teni begini. Jangan kaget tante. Fritz jangan kaget, jangan ngamuk. Memang kepemimpinan itu begitu dunianya. Memang kepemimpinan itu begitu dunianya. Tapi saya ingat waktu itu mulai timbul kasak kusuk. Orang mulai bilang mungkin gini ya, Gideon kuwi gembala baru ya takut ya disaingi sama orang itu. Makanya di off orang itu. Jadi tapi dalam anugerah Tuhan, hari-hari itu saya sudah kumpul sama pemimpin, lalu saya cerita. Saya terpaksa off-kan saudara kita ini, walaupun kita senang sama dia, pelayanan, tapi dia telah melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah demikian. Untung para pemimpin bisa paham dengan saya dan memang itu faktanya. Tapi memang gosip itu kan tidak bisa ditahan ya. Wah muter itu enggak tahu, mungkin sampai ada yang berani tanya sama saya. Saya bilang begini, saya mengambil keputusan terbuka. Jadi begini, dia bikin kesalahan, dia memang harus berhenti secara tata gereja atau off. Nanti dia bisa pelayanan lagi setelah menjalani sekian masa waktu. Baru orang bisa menerima walaupun mungkin enggak 100% menerima. Ini pengalaman saya memimpin. Cuma akhirnya wanita ini ada sama suaminya di gereja. Cuma lama-lama ketika semua orang mungkin tahu dia enggak kuat kan. Lalu dia pindah luar kota. Dia pindah, nanti dia pisah sama suaminya. Sekarang dia udah kembali lagi dengan saya, dengan Buliana, Yelena ya. Dia melayani bersama dengan kita, dia sudah cerai dari suaminya, karena memang bermasalah sejak awal, tapi kita terima dia kembali ada di tengah-tengah kita dan melayani dengan kita, walaupun sampai sekarang belum melayani mimbar Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau dia dipanggil khotbah di Komsel, dia bilang, Pak Gideon saya boleh khotbah? Boleh, sana kamu khotbah. Saudara, openness, saya belajar hal kedua tentang openness ini sharing ya, sorry ya. Zaman dulu kan kalau sistem keuangannya GBI itu kan ya memang begitulah ya. Perpuluhan itu kan milik gembala dan itu wajar ya. Apalagi orang-orang kayak mungkin perjuangan kayak Om Tommy, Tante Teni atau papa mama saya ya kalau zaman 70-an 80-an tuh saya dengar ya di keluarga saya itu kalau nanti dapat perpuluhan atau persembahan paling Senin sampai Rebu habis. Kamis, Jumat, Sabtu isinya ngutang. Ngutang buat makan. Buat makan itu ngutang. Jadi saya itu udah tahu rasanya sebagai anak pendeta ngutang makan tuh tahu. Makanya dulu kalau saya pergi ke jemaat di pasar ya, suka dikasih bakmi. Sekarang orang itu kita pelihara dari gereja. Wah jangan lupa itu budi baiknya. Dulu aku dimakani bakmi tiap minggu. Datang bakmi kolak, bakmi kolak. Mungkin itu yang membuat saya sehat seperti sekarang. Misalkan. Bakmi dan kolak itu ya. Makanya sekarang setelah dia tua saya bilang dari gereja perhatikan. Jangan sampai anaknya mau kuliah harus bisa kuliah. Jadi saudara sekalian dulu memang keuangan sengsara. Tapi begitu ditinggal bapak saya itu sudah cukup bagus. Ya, keuangan udah bagus. Cuma yang saya kaget hari-hari itu ya, ini saudara sharing antara hamba Tuhan ya. Jadi kalau terima persembahan itu langsung ditaruh di tangan, plek gitu kan memang zaman dulu gitu. Ya enggak apa-apa ya. Tapi kemudian Tuhan ngajari saya openness. Akhirnya secara perlahan tapi pasti kita ubah caranya. Ya, ada bendahara yang menerima ya, diatur sistem keuangannya. Saya sebisa mungkin sudah tidak usah memegang uang apapun. Jadi bisa lebih terbuka, akuntabel. Tidak semua harus seperti saya ya. Waktu saya mencoba cari sistem ini aja saya tanya-tanya sama Pak Yulus Ishak. Mbak, Anda kan tahu ya Mbak saya di Tasikmalaya. Ini ngatur keuangan itu gimana? Ya terbuka Gideon ya, tapi saya ingat pesannya. Terbuka tapi jangan telanjang. Oh iya, terbuka tapi jangan telanjang. Artinya memang ada bagian-bagian yang harus diurusi hamba Tuhan dan tidak boleh dipermasalahkan. Saya belajar. Saya tanya Pak Ubajatanto, Om ngatur kayak gini bagaimana? Dia cerita, saya belajar. Dan kemudian kita makin bisa lebih terbuka dan saudara sekalian oleh anugerah Tuhan. Semakin kita bisa terbuka, kepercayaan akan meningkat
dan ketika kita punya kepercayaan meningkat dari Tuhan dan sesama, maka kita akan makin akuntabel. Paling akhir, bagaimana kita bisa menjadi pribadi pemimpin pelayan yang akuntabel? Waktu kita punya perkara ketiga, next, yaitu kita punya accountability partner, atau kita punya rekan akuntabilitas. Rekan akuntabilitas, ya. Dalam 1 Samuel 12 ayat 13 tadi, next, ya, dikatakan, ya, siapakah di antara kamu, mohon maaf ditulis dalam bahasa Inggris, King James versinya berkata, siapa di antara kamu yang akan bersaksi melawan aku di hadapan Tuhan? Who will witness against me before the Lord? Siapa di antara kamu yang akan melawan aku, bersaksi melawan aku di hadapan Tuhan, ya. Dengan menanyakan pertanyaan itu, maka Samuel membuat orang Israel sebagai rekan akuntabilitas dalam hidup mereka. Jadi dia menjadikan semua orang sebagai rekan akuntabilitas. Saudara, dalam perjalanan pelayanan dan kepemimpinan kita, kita sangat butuh rekan akuntabilitas. Orang-orang yang bisa membantu kita untuk menjaga tetap benar dan baik di dalam track pelayanan. Ya, ada next 3 rekan akuntabilitas. Yang pertama, next bapak-bapak rohani kita. Orang-orang yang kita izinkan berbicara kepada kita. Pak Tommy adalah salah satu rekan akuntabilitas saya dalam pelayanan BPD. Saya tidak selalu perfect dan benar. Kadang-kadang beliau ngomong sama saya, Gideon sebaiknya yang itu jangan begini Gideon. Ya. Dan saya dengar, oh ya terima kasih Om. Ya. Saya saudara sekalian, terus mencoba mengembangkan hubungan dengan beliau sebagai rekan akuntabilitas. Salah satu, Pak Kisnanto. Ya, kalau saya pergi sama beliau, saya bilang, Bapak duduk samping, saya nyetir. Saya nyetir Pak Kis, Bapak duduk aja. Ya. Kadang-kadang kalau pas nyetir, beliau ngomong apa sambil saya belajar. Mas Gideon itu harusnya begini-begini. Siap Pak. Ya. Tentu saya nanti kalau nggak cocok agak sedikit berargumentasi. Biasa toh, wong kita punya pikiran. Tapi pada akhirnya saya mendengarkan masukan beliau. Saudara, rekan akuntabilitas kita pertama siapa? Bapak-bapak rohani. Ini sebaiknya kita punya. Ya, mungkin kita nggak panggil dia papa atau mamah, tapi orang yang kita perlakukan sebagai bapak rohani. Rekan akuntabilitas kita kedua adalah rekan sejalan, teman-teman sejalan. Makanya saudara sekalian senang sekali punya rekan-rekan sejalan. Ya, saya merasa senang dengan Pak Petrus dan Ibu Novi setahun sekali. Ya, mereka datang omong-omong, saudara sekalian. Mereka juga terus terang ngasih saya berkat, saya sama istri berkat khusus. Tapi mereka mau terbuka sama saya. Saya belajar bicara. Kadang-kadang saya mengarahkan atau kadang-kadang saya cuma lebih banyak mendengar dari mereka. Saudara, dan saya punya banyak rekan seperti ini di beberapa tempat. Sehingga kita punya rekan akuntabilitas, dan paling akhir rekan akuntabilitas kita adalah orang di bawah kita. Saudara, yaitu orang yang mendengarkan pengajaran kita. Sebab next, accountability partner akan menjaga kita. Kesimpulannya, biarlah ya, nanti kita semua sementara melayani saudara sekalian, kita bangun akuntabilitas dalam hidup kita untuk sebuah kehidupan dan kepemimpinan yang kuat dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan Yesus Kristus dalam doa sebelum kita melanjutkan acara penetapan gembala jemaat lebih jauh. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk menerima firman-Mu di hati dan pikiran kami. Dan Kau menjadikan ini menjadi benih-benih ilahi, sehingga siapapun kami yang mendengarkannya, kami yang memimpin, kami yang melayani, kami yang mengerjakan tugas pelayanan, pada akhirnya didapati oleh Tuhan sebagai hamba yang setia dan benar di hadapan-Mu. Roh Kudus-Mu mohon menolong hidup kami di dalam nama Yesus, agar kami dapat hidup bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati sebentar acara penetapan gembala jemaat. Terima kasih hamba-Mu sudah ada di tempat ini, Pak Andreas, Pendeta Andreas Budi, untuk membacakan surat keputusan, dan biarlah kami semua tetap ada dalam naungan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara, acara penetapan gembala akan segera kita lakukan. Akan dimulai dengan pembacaan surat keputusan dari BPD Jateng DIY GBI yang akan dilakukan oleh rekan saya, Pendeta Andreas Budi Utomo. Dipersilahkan. Saya ulangi, Shalom. Saya akan membacakan surat keputusan dari Badan Pekerja Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gereja Bethel Indonesia nomor 0-SK-BP-3-03-2-2021 tentang penetapan Pendeta Teni Kustia Lombuan sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Bethel Indonesia Jemaat Anugerah Jalan Pekunden Dalam nomor 29 Semarang. Badan Pekerja Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Gereja Bethel Indonesia menimbang A. Bahwa suatu organisasi akan berkembang dengan baik apabila di dalam organisasi tersebut terdapat seorang pemimpin yang memimpin organisasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. B. Bahwa dalam organisasi Gereja Bethel Indonesia terdapat beberapa pemimpin, di antaranya adalah gembala jemaat lokal yang bertugas memimpin jemaat lokal dalam rangka memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. C. Bahwa setelah melalui suatu penilaian Badan Pekerja Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gereja Bethel Indonesia, dalam suatu kurun waktu tertentu, maka Pendeta Teni Kustia Lombuan dinilai layak untuk ditetapkan sebagai gembala jemaat lokal. D. Bahwa penetapan gembala jemaat lokal pada Gereja Bethel Indonesia Jemaat Anugerah Jalan Pekunden Dalam nomor 29 Semarang perlu dituangkan dalam surat keputusan. Mengingat yang pertama, pasal 8 dan pasal 9 ayat 7 Tata Dasar Gereja Bethel Indonesia. Dan yang kedua, pasal 1 ayat 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 77 ayat 6 Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia. Memperhatikan A. Surat dari pengurus Gereja Bethel Indonesia Jemaat Anugerah Jalan Pekunden Dalam nomor 29 Semarang nomor 01-A-2-2021 perihal permohonan pengangkatan gembala jemaat sehubungan berpulangnya ke rumah Bapa di sorga Pendeta Tommy F. Lombuan STH. Memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan Pendeta Teni Kustia Lombuan sebagai gembala jemaat pada jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia Jemaat Anugerah Jalan Pekunden Dalam nomor 29 Semarang. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat dan atau gembala jemaat lokal sebagaimana yang diatur dalam tata Gereja Bethel Indonesia. Ketiga, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Semarang tanggal 24 Februari 2021. Badan Pekerja Daerah Jawa Tengah
dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gereja Bethel Indonesia, Pendeta Gideon Rusli MTH, Ketua PPD, dan Pendeta Andreas C.C. Sunarko MTH, Sekretaris. Demikianlah Bapak Ibu, saudara sekalian, SK yang telah kami bacakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo yang telah membacakan SK, dan sekarang kita akan melanjutkan dengan mendengarkan pembacaan janji gembala dari Ibu Pendeta Teni Kostiah. Karena itu Ibu dipersilakan. Nanti setelah Ibu membacakan janji gembala, akan ditandatangani juga oleh Ibu Pendeta Teni janji gembala yang telah dibacakan. Dipersilahkan. Janji gembala. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya berjanji dengan pertolongan Roh Kudus siap melaksanakan tugas untuk memberitakan Injil, menggembalakan domba-domba Allah yang dipercayakan kepada saya untuk digembalakan, dan sebagai pimpinan yang melayani dengan satu, taat dan setia kepada panggilan serta tugas dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja tanpa syarat. Kedua, menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja. Tiga, taat dan berpegang teguh pada Alkitab yang adalah firman Allah dan memiliki otoritas tertinggi dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai gembala sidang. Empat, mentaati pengakuan iman, tata dasar dan tata tertib Gereja Bethel Indonesia. 5. Membina kehidupan keluarga untuk menjadi kesaksian yang baik di tengah masyarakat dan gereja atau jemaat. 6. Membina dan menjaga nama baik Gereja Bethel Indonesia dalam hubungan ke dalam maupun keluar. Mulai hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bila mana di kemudian hari saya melanggar disiplin gereja, maka saya bersedia dikenakan sanksi disiplin gereja. Amin. Janji yang sudah dibacakan akan segera langsung ditandatangani oleh Ibu Pendeta Teni sebagai sebuah ketetapan yang kita pegang bersama dalam rangka pelayanan kepada rumah Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu. Dan sekarang kita akan, Ibu Teni bisa menghadap kepada saya, ya. Dan hari ini Ibu Pendeta Teni Kostiah yang terkasih, pada hari Rabu ya, 24 Februari 2021 tepat pukul 18.02. Dengan ini saya melantik Ibu sebagai gembala jemaat dari GBI Anugerah, Jemaat Anugerah Jalan Pekunden Dalam nomor 29 Semarang dan Puri Anjasmoro, ya. Baik, jadi satu surat ini akan berlaku untuk 2 jemaat. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada Ibu terkasih dan kita akan berdoa buat Ibu. Pakai kursi saja, Tante. Tolong Pak Franky bisa, ya. Dan mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa bagi Ibu Teni, ya, yang akan menjadi gembala jemaat. Mungkin rindu didampingi Alfred, Santa, ya, bisa bersama-sama kita doakan, ya, mendampingi Ibu kekasih. Dan mari hamba-hamba Tuhan yang ada bisa hadir di sekitarnya, Pak, para pendeta dan juga Ibu gembala yang hadir bisa hadir di sekitar mereka dan kita sembah Tuhan bersama. Katakan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Katakan bersama, besar anugerah-Mu,
semakin bertambah besar sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Besar anugerah-Mu ya Tuhan, melimpah di tempat ini, melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar sekali lagi kita katakan, semakin hari bertambah-tambah. Katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, semakin hari Tuhan, semakin hari, thank you, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita bersyukur kepada Tuhan, sempurna kebaikan-Mu, sempurna anugerah-Mu, sempurna pertolongan-Mu, sempurna karya-Mu, sempurna kasih-Mu, sempurna kekuatan-Mu, sempurna Tuhan membimbing-Mu, Tuhan menguatkan-Mu, Tuhan menjagai-Mu, Tuhan mengasihi-Mu, Tuhan membimbing-Mu, Tuhan menjaga-Mu. Kekuatannya mengalir di tengah-tengah kami. Haleluya. Shekaralamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau di tempat ini, Engkau di sini bersama dengan kami yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan kebetulan nama jemaat ini adalah Jemaat GBI Anugerah, karena memang hamba-Mu Pak Tommy Lomboan dan Ibu adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Dan hari ini sepeninggal hamba-Mu, kami tahu anugerah-Mu tidak akan berhenti. Bahkan ini doa kami lebih besar dalam nama Yesus. Karena itu izinkan kami hamba-hamba-Mu mengangkat tangan demi nama-Mu. Dan juga seluruh jemaat, mari angkat tangan kanan kita, arahkan ke depan kepada Ibu kekasih. Oh, terima kasih Bapa Surgawi. Di tempat ini Tuhan, turunlah segala anugerah daripada Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai hamba-Mu ini sekarang. Kami berkata di dalam nama Yesus, inilah firman Tuhan. Bukankah telah kuberitahukan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan biarlah ini menjadi kekuatan daripada hamba-Mu berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Kau juga mengingatkan Tuhan seperti Paulus diingatkan oleh Tuhan, dalam kelemahan-Mu lah kuasa Tuhan bertambah sempurna. Karena itu turunlah kasih karunia daripada Tuhan dalam hidup hamba-Mu ini. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama anak daripada hamba-Mu kekasih, kami berkata dalam nama Yesus, mereka disatukan saling menguatkan untuk melanjutkan estafet pelayanan daripada hamba-Mu. Dan bersama dengan pengurus jemaat yang diberkati Tuhan, yang mendukung dan mengasihi keluarga ini, gereja ini, kami bersyukur akan bertambah kuat saja di dalam berkat Tuhan, akan bertambah maju saja bersama dengan berkat Tuhan. Baik di Pekunden Dalam ataupun di Puri Anjas Moro, kedua jemaat ini dipelihara baik-baik oleh kasih karunia Tuhan.
bahkan sampai kepada cabang-cabang yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berkati hamba-Mu ini dan seluruh umat Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat, terima gembala jemaat-Mu yang baru. Kita beri tepuk tangan kepada hambanya. Selamat Tante Teni ya. Tuhan Yesus berkati dalam pelayanannya. Silahkan ya. Tante Teni tetap sini, Bapak Ibu silahkan duduk. Ada satu hal lagi yang kita kerjakan sebelum saya serahkan kepada MC, ini bagian akhir, yaitu saya akan menyerahkan surat keputusan sebagai tanda resminya pelayanan daripada hamba Tuhan ini di tempat ini ya. Kita sekali lagi beri tepuk tangan kepada hamba Tuhan, puji Tuhan. MC akan mengambil alih, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, haleluya. Selamat buat Ibu Pendeta Teni Kosdiah Lomboan yang hari ini sudah ditabiskan menjadi gembala sidang Gereja Bethel Indonesia Anugerah Semarang Jalan Pegunden dalam nomor 29 dan Puri Anjasmoro D5. Puji Tuhan, memberkati dan terima kasih kepada BPD dalam hal ini Bapak Pendeta Gideon Rusli yang sudah menjalankan tugas pada kesempatan ini dalam acara ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengar beberapa kata-kata sambutan. Yang pertama dari Gembala Sidang GBI Anugerah Semarang, Bapak Ibu Pendeta Teni Kosdiah Lomboan, kami berikan tempat ini untuk menyampaikan kata-kata sambutan. Shalom. Puji syukur pertama kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Ya, kalau pada sore hari ini saya boleh ditabiskan, memang seringkali saya ditanya kapan. Sebetulnya masih secara manusia seperti kata Pak Gideon tadi, takut ya. Secara manusia untuk melangkah itu takut. Sehingga saya selalu mengundur sampai Ibu Oli Mesa berkata, kamu sudah sembuh kan, sekarang kapan? Ya, saya nggak bisa ngelak lagi ya. Lalu saya bel kepada Pak Gideon. Dan dia berkata, boleh Tante, siap ya. Jadi pertama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang sudah mengizinkan saya untuk mengadakan acara pentabisan gembala pada saat ini. Kedua, mengucapkan terima kasih kepada Ketua BPD Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Pendeta Gideon Rusli MTH, dan istri yang hadir ya kemarin. Saya berpikir kok hujan, jadi apa enggak ya? Karena di sini biasanya Pegunden tidak pernah banjir, selamanya tidak pernah banjir. Itu sebabnya kenapa gereja ada di atas. Waktu kami pertama kali datang di sini mengadakan ibadah tahun 82 atau 83, Natal yang waktu kami buka, yang masuk bukannya orang, tapi air pure. Lalu almarhum suami saya berkata, nanti kalau kita bisa bangun gereja di atas, pastori di bawah. Kenapa? Karena biar gereja tidak kebanjiran. Selama almarhum Pak Tommy ada, tidak pernah masuk air. Tetapi semalam pastori masuk air sampai kantor juga, sampai saat ini belum bisa dibersihkan. Ya, itu saya berpikir terima kasih Tuhan. Suami saya sudah dipanggil pulang, saya diizinkan menghadapi hal seperti ini. Rumah saya di Puri sudah kurang lebih, saya tadi di Blok K, tiap Natal kebanjiran. Saya berdoa supaya saya bisa pindah ke Blok H tinggi, saudara. Selama ada Pak Tommy tidak pernah kebanjiran. Tapi kemarin beberapa hari yang lalu, 3 hari 2 malam kebanjiran, mati lampu. Saudara, saya berpikir terima kasih, ujian saya belum selesai ya. Tapi saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas ya MTH yang sudah hadir sebagai Ketua Perwil Semarang, juga selalu
menolong saya, mengarahkan saya, dan saya selalu bertanya kepada beliau kalau saya ada sesuatu yang saya tidak mengerti, karena selama ini soal pengembalaan itu saya selalu tidak ikut campur ya, saya bagian-bagian sebagai ibu gembala saja ya, membantu Pak Tommy, tetapi secara organisasi mungkin ya semuanya ditekel dia, tapi mulai saat ini saya harus belajar. Terima kasih Pak, dengan Ibu sudah datang, juga Wiliana sudah datang, juga kepada bagian dari dari gereja, dari Pak Ibu Ripkah ya, dari Wali Kota Semarang, bagian dikatakan penyelenggara Kristen Kota Semarang yang saat ini hadir dan sebentar juga akan memberikan sambutan. Jadi mewakili pemerintah untuk hadir menyaksikan pelantikan saya sebagai gembala. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Juga para hamba-hamba Tuhan, juga Pak Daniel Sutino dari PGPI ya, sebagai suami saya sebagai penasehat, beliau adalah salah satu wakil ketua se-Jawa Tengah. Terima kasih Pak sudah hadir dengan Ibu. Juga saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang lain yang boleh hadir, Pak Petrus yang sudah memimpin upacara pemakaman suami saya juga, walaupun saya tidak hadir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Juga untuk gembala-gembala cabang yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Saya dipercaya untuk bisa mengembalakan 2 jemaat, Pekunden dan Puri. Ya, dulu pada waktu zaman Pak Tommy, enggak usah, biar dipegang aja, enggak boleh diserahkan orang. Dan sekarang saya akan melanjutkannya. Sebab itu juga saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat GBI Pekunden dan Puri yang sudah menjadi panitia kecil ya. Hanya dalam waktu 1 minggu mereka bersiap-siap lalu mengadakan acara ini secara mendadak ya saudara ya. Terima kasih, saya percaya tidak gampang di tengah-tengah musim penghujan seperti ini. Mereka berkata, udah tante cepat secepatnya saja ya. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah terlibat untuk terjadinya atau terselenggaranya pelantikan saya sebagai gembala sidang. Saudara, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semua yang ada pada saat ini. Mungkin banyak yang tidak terisi ya, karena mereka berkata, wah nanti hujan lagi, karena diramalkan memang akan hujan. Saya bilang kata enggak apa-apa. Banyak berkata, Bu Tommy nanti saya lihat melalui Zoom aja ya. Mereka berkata ya enggak apa-apa, yang penting dukungan doanya saja. Karena itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara semua yang sudah hadir. Dan saya percaya saya tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan di GBI Anugerah tanpa dukungan jemaat Pekunden dan Puri, juga cabang-cabang. Karena saya tahu kalau saya melayani sendiri, saya kalau secara manusia, tadi Pak Gideon bilang enggak, anak saya mengatakanlah waktu ikut diklat, Mami pendeta itu enggak boleh pensiun ya. Harus saya berkata lebih baik kita pulang aja ya, tinggal di rumah enak-enak. Saya pikir saya enggak terlalu banyak hal, dan saya berkata kamu mau jualan ya atau mau kerja terserah. Tapi saya diingatkan Tuhan, kamu sudah bernasar, kalau kamu kakinya sembuh, kamu mau melayani Tuhan. Jadi kamu harus melanjutkan. Dan pada waktu itu saya bertanya, Tuhan, kenapa suami saya dipanggil pulang mendadak? Ya secara manusia saya antar dia pergi jalan kaki saudara, enggak digotong atau apa. Waktu mau masih saya tungguin, suapin masih sehat. 3 hari saya tanya beritanya semua baik-baik, tahu-tahu tengah malam enggak ada. Saya bikin shock ya, kaget secara manusia. Tapi saya tanya Tuhan kenapa? Waktu itu saya enggak ngerti. Tuhan berkata sudah waktunya. Lalu saya diingatkan memang benar sih. Tuhan mengatakan firman Tuhan umur manusia itu 70, kalau memang untung lebihnya 80. Tapi dia selalu berkata ya saya emang gak mau panjang-panjang. Jadi memang sudah cukup secara Alkitab tambah bonus 2 tahun ya, 72. Dan saat itu saya berani menerima dan saya berkata saya akan melanjutkan apa yang jadi visi misi yang sudah dilakukan oleh suami saya. Karena itu secara pribadi saya memohon dukungan doa bukan hanya dari pendeta atau jemaat, tapi saya juga dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar saya, yang dekat dengan saya. Mungkin saya nggak akan jemu-jemu bertanya kepada Pak Gideon, kepada Pak Andreas, juga pendeta-pendeta lain untuk bisa membantu saya. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan bila di dalam sambutan saya banyak kekurangan, karena saya masih belajar, saya mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Gembala, dan berikut kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Penyelenggara Agama Kristen Kota Semarang. Jadi atas
Ibu Ripkah Pandiangan STH. Waktu dan tempat kami berikan, kebetulan Ibu Kepala Penyelenggara Agama Kristen itu berjemaat di sini. Dan beliau hadir sebagai Kepala Penyelenggara Agama Kristen Kota Semarang. Ibu. Shalom, selamat malam. Koreksi sedikit ya Pak ya, bukan kepala. Iya, jadi cukup penyelenggara Kristen kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Puji Tuhan, malam hari ini sukacita yang luar biasa. Yang terhormat Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia Jateng DIY, Bapak Pendeta Gideon Rusli MTH beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, maaf, MTH selaku Ketua Perwil GBI Semarang beserta Ibu. Yang terhormat juga Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Teni Rosdiah Lomboan. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta yang hadir malam hari ini. Kalau boleh saya sedikit, karena sukacita yang luar biasa. Tadi pagi waktu Tante, karena terus terang saya biasanya manggilnya Tante. Jadi kebetulan juga saya berjemaat di sini dan kebetulan diberi Tuhan kesempatan untuk melayani gereja-gereja di Kota Semarang. Jadi saya biasanya manggilnya Tante, Om, ya di WA. Nanti sore pelantikan pendeta gembala jemaat di gereja hadir ya. Tante manggil saya Bu, saya rasanya sih kalau dipanggil Bu jane enggak usah pakai Bu Tante ya. Ya, saya langsung puji Tuhan ya. Jujur langsung sukacita. Terima kasih kalau akhirnya ya, BPD Jateng DIY, Perwil GBI Semarang juga mentahbiskan pendeta kami menjadi gembala jemaat untuk GBI Anugerah Semarang, Pekunden dan Puri Anjasmoro. Dan mohon maaf juga kalau saya di sini berdiri juga mewakili dari pemerintah, jadi saya juga menyampaikan sambutan, bukan untuk menggurui, namun mungkin sedikit mensupport ya dengan event yang luar biasa ini, artinya dengan ditahbiskannya Ibu Pendeta Teni Rosdiah Lomboan yang kami kasihi dan kami hormati. Memang sebagai pendeta ya ada dan hadir di tengah-tengah jemaat bersama dengan pengurus gereja atau majelis gereja. Kita bersama-sama meningkatkan hubungan antara jemaat dengan Tuhan, serta hubungan antara sesama anggota jemaat dan juga hubungan jemaat dengan masyarakat. Karena itu sebagai tugas utama Tante tidak mudah, dan namun artinya jangan khawatir Tante, kami sebagai jemaat juga akan ikut mendukung, bergandeng tangan, mensupport tugas Tante selaku pimpinan kami di gereja ini. Dan kami yakin jemaat sangat mendukung dengan
antusias dan kasih dari Tuhan. Oleh karena itu Tante, seperti apa kepemimpinan dalam jemaat nanti yang akan dikembangkan oleh Tante selaku pimpinan kami hanya berpesan senantiasa berorientasi pada kehidupan jemaat secara keseluruhan, dan tentunya pengurus serta jemaat, kami selaku pengurus dan jemaat akan terus mendoakan. Dan kami yang benar-benar mencintai dan menghormati Tante sebagai pendeta kami, sebagai gembala kami, serta adik First, kami dukung dengan tulus dan ikhlas. Dan kita akan bekerja bersama-sama, berkarya secara maksimal dengan penuh sukacita. Dan mungkin sedikit pesan juga kepada kita selaku jemaat yang digembalakan. Kita tahu bahwa Tante seorang ibu dan saat ini sudah ditahbiskan jadi gembala kita. Sebagai manusia biasa juga tentunya memiliki kelemahan maupun keterbatasan. Dan pendeta bukanlah malaikat atau manusia super yang mampu mengatasi segalanya. Juga bukan manusia sempurna. Oleh karena itu, mari baik para pendeta muda, pendeta pembantu atau aktivis atau pengerja, serta kita jemaat yang ada di Pekunden maupun di Puri Anjas Moro, kita bersama-sama terpanggil untuk saling mendukung dan memperlengkapi serta membantu Ibu Gembala kita yang kita cintai dan hormati ini. Dan Tante dan adik Firts, biarlah tetap semangat, tetap sukacita. Tadi banyak pesan yang disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus BPD daerah Jateng dan DIY. Dan memang kita sama-sama merasakan, karena saya juga bisa rasakan bagaimana suka dukanya, ya, karena saya juga dari anak dari keluarga pendeta. Jadi ya, yang disampaikan Bapak Pendeta Gideon Rusli tadi ya sama juga saya alami dulunya. Dan namun disitulah Tuhan berkarya dan memberi kekuatan dan kemampuan. Jadi Tuhan pasti memperlengkapi, dan Tuhan pasti memberikan kekuatan buat Tante dan adik Fritz menghadapi apapun dan menggembalakan domba-domba. Dan kami ya di sini sudah hadir juga para aktivis, ya, pendeta, pembantu, pendeta muda dan pengerja. Bersama-sama kita akan dukung pekerjaan Tuhan di Pekunden Dalam, Puri Anjas Moro, serta cabang-cabang yang ada. Akhir kata, pada kesempatan berbahagia ini, saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang dan secara pribadi mengucapkan sekali lagi selamat Tante, Ibu Gembala kami, Oma yang dicintai jemaatnya, ya, dan dengan diiringi doa kiranya kasih Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus mengurapi, memperlengkapi Ibu Gembala kami dalam mengembangkan pelayanan ini, dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus menjadi benteng yang kokoh dalam kehidupan berjemaat di masa ini dan masa yang akan datang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sekali lagi selamat juga buat GBI
anugerah Pekunden Dalam dan Puri Anjasmoro serta cabang-cabang. Akhirnya kita memiliki gembala yang telah ditabiskan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Ibu Ripka Pandiangan. Jadi Ibu Ripka ini sebenarnya dulu bapaknya pendeta Pandiangan di Blora ya. Tahu ya? Puji Tuhan. Terima kasih. Kami berikan kesempatan untuk panitia dan atau mewakili jemaat untuk menyampaikan kata-kata sambutan sepatah dua kata. Mari. Shalom. Kami atas nama panitia kecil yang dibentuk darurat oleh Ibu Gembala mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Gideon Rusli selaku BPD Jateng dan DIY serta Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo selaku Perwil Semarang. Kami sangat bersyukur, berbahagia dan berbangga hati pada petang ini kalau bapak-bapak beserta tim berkenan hadir dan melantik Ibu Gembala kami untuk menetapkan sebagai Gembala Jemaat yang ada di Pekunden dan Puri Anjasmoro. Juga kami ucapkan selamat kepada Ibu Teni yang telah istilahnya dilantik pada hari ini untuk menggembalakan kami semua. Mungkin dari kami itu tidak akan berpanjang lebar karena waktunya sudah sangat sore dan agak malam. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Berikut kita akan dari panitia dan Ibu Gembala akan memberikan tanda kasih kepada Bapak Pendeta Gideon Rusli. Dengan hormat untuk Bapak Ketua BPD, Bapak Gideon Rusli untuk maju ke depan, Pak. Diserahkan oleh Ibu Gembala. Juga kami mau memberikan tanda kasih kepada Bapak Andreas Budi Utomo. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Doa kami dalam pelayanan Bapak, Ibu, dalam tugas-tugas pelayanan diberikan kekuatan, kesehatan, dan terus di dalam anugerah Tuhan. Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, kita sudah ada di acara pentabisan Ibu Teni Kosdiah Lomboan sebagai Gembala Sidang GBI Anugerah Semarang, Pekunden dan Puri Anjasmoro. Dan Tuhan memberkati kita semua yang sudah hadir, semua yang sudah terlibat di dalam acara ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami serahkan kepada Bapak Andreas Budi Utomo untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu.
Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, sebagai Gembala Agung kami bersyukur pada malam hari ini Engkau telah memimpin kami semua dalam prosesi dan ibadah pentahbisan pelantikan Ibu Pendeta Teni Lomboan yang hari ini secara definitif telah Engkau angkat menjadi Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Kunden Dalam 29 dan Gereja Bethel Indonesia Puri Anjasmoro. Terima kasih untuk bimbingan, tuntunan, sehingga perjalanan ibadah dan pentahbisan ini dari awal sampai selesai semua berjalan dengan penuh anugerah Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Ibu Pendeta Teni Lomboan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Engkau memberi kekuatan, memberi urapan yang berlimpah. Biarlah hatinya tidak takut, hatinya tidak kecut, hatinya tidak tawar. Bukan karena gagah dan kuat, tetapi karena Roh-Mu yang menyertai beliau, yang akan menguatkan, memimpin, memberi hikmat, sehingga akan menggembalakan gereja di tempat ini dan di gereja di Puri dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat. Perkara-perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil, dan Engkau akan menuntun, mengembangkan dan memberkati kedua gereja yang beliau gembalakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau memberkati Bapak Ketua BPD, seluruh panitia, rekan-rekan pendeta, seluruh jemaat, Bapak, Ibu yang hadir semua, Engkau berkati. Terus mensupport Ibu Pendeta Teni Lomboan dalam segala aspek untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, sebentar lagi kami anak-anak muda pulang ke tempat masing-masing. Tuhan kiranya memeteraikan berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Marilah kita pulang membawa berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus memenuhi kita sekalian hari ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang setuju dengan doa-doa kita, kita katakan bersama, amin.